Halo semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Alfiansyah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang SDLC atau System Development Lifecycle pada pembuatan aplikasi manajemen surat peminjaman lab di universitas. Berikut merupakan tahapan yang ada pada SDLC. Ada 6 tahapan utama. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada desain, yang keempat ada implementasi, yang kelima ada pengujian atau testing, yang keenam ada pemeliharaan atau maintenance. Pada tahapan pertama, yaitu ada perencanaan atau planning yang memiliki tahapan lagi di dalamnya. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu yang pertama, mempermudah proses peminjaman ruang laboratorium komputer. Yang kedua, mempermudah mahasiswa dan dosen dalam mengajukan peminjaman. Yang ketiga, mempermudah laboran dalam mengelola peminjaman dan ketersediaan ruangan. Untuk yang tahapan kedua ini yaitu menentukan ruang lingkup. Yang pertama, aplikasi ini bisa melakukan pendaftaran pengguna oleh mahasiswa dan dosen, bisa melakukan login dan pengajuan peminjaman laboratorium. Yang ketiga, melakukan verifikasi dan persetujuan oleh laboran. Dan yang ketiga yaitu melakukan pembaharuan status secara real time. Untuk tahapan terakhir pada perencanaan ini yaitu melakukan dokumentasi dengan menyusun dokumen SRS yang mencakup tujuan, ruang lingkup, dan alur kerja pengguna. Untuk tahapan kedua dari SDLC yaitu ada analisis, yang dimana pertama pada tahapan ini yaitu menentukan kebutuhan fungsional pada pembuatan aplikasi manajemen surat peminjaman lab ini. Kebutuhan fungsional yang ada yaitu pada mahasiswa dan dosen akan dibuatkan suatu fitur yaitu pendaftaran akun, login, dan pengisian peminjaman form peminjaman. Yang kedua, untuk laboran atau administrator akan dirancangkan fitur untuk mengelola peminjaman, persetujuan atau penolakan, dan pengelolaan surat peminjaman. Kebutuhan fungsional ini yaitu tentang apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Berbeda dengan kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional ini yaitu berkaitan dengan kualitas serta karakteristik sistem, yang dimana itu termasuk yang pertama, UI yang ramah dan mudah diakses, yang kedua, sistem yang dapat diakses melalui perangkat desktop dan mobile, serta yang terakhir itu keamanan sistem untuk melindungi data pengguna dan informasi peminjam. Sedangkan untuk kebutuhan sistemnya akan dirancangkan suatu database untuk menyimpan keseluruhan data, mengintegrasi secara real-time untuk memantau ketersediaan ruangan. Pada tahapan ketiga SDLC yaitu ada tahapan desain. Pada tahapan desain ini, developer akan mendesain struktur database untuk menyimpan data pengguna, peminjaman, ruang laboratorium, dan peminjaman. Yang kedua akan merancang tabel dan tipe data untuk mahasiswa, dosen, laboran, laboratorium, dan peminjaman. Selanjutnya, developer akan melakukan desain terhadap tampilan UI seperti login, halaman beranda untuk mahasiswa atau dosen, dan laboran. Setelahnya, developer akan memastikan bahwa UI yang dirancang itu memberikan kemudahan dalam penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir, developer akan menggambarkan activity diagram untuk menggambarkan alur proses kerja aplikasi. Berikut merupakan contoh tampilan UI untuk halaman login dan halaman awal. Untuk halaman awal ini, user akan disuruh milih apakah dia seorang mahasiswa atau dosen atau sebagai laboran. Selanjutnya, apabila dia memilih halaman login, maka akan muncul tampilan untuk memasukkan nomor induk mahasiswa sebagai ID dan kata sandi. Sedangkan ketika memilih sebagai laboran, maka sistem akan meminta user untuk masukkan nomor induk pegawai serta kata sandi. Setelahnya, ada tampilan halaman beranda ketika dosen dan mahasiswa sudah berhasil masuk ke dalam sistem. Untuk activity diagram ini, itu menggambarkan alur proses kerja website mulai dari user membuka website hingga
mendownload bukti surat pinjaman lab yang telah diverifikasi oleh laboran. Selanjutnya, pada tahapan keempat ada implementasi. Pada tahapan implementasi, seorang developer akan mulai melakukan logika server untuk mengelola pendaftaran pengguna, pengajuan peminjaman, dan verifikasi data. Selanjutnya, akan melakukan integrasi dengan database untuk menyimpan data pengguna, peminjaman, dan status uang laboratorium. Pada tahapan ini juga, developer akan mendesain antarmuka pengguna untuk memastikan pengguna dapat mengakses fitur-fitur utama seperti pendaftaran, pengajuan peminjaman, dan pengecekan status uang. Setelahnya, developer akan mulai mengimplementasikan fitur login, registrasi pengguna, pengajuan peminjaman, ruang, dan persetujuan oleh laboran yang merupakan fitur utama dari website yang akan dibuat. Pada tahap kelima, ada tahapan pengujian atau testing. Pada tahapan ini, setiap fitur akan diuji apakah berfungsi dan bekerja dengan baik seperti fitur registrasi, login, dan pengajuan pinjaman. Kemudian, akan diuji juga alur kerja antar modul aplikasi seperti pengajuan peminjaman yang masuk ke database dan diproses oleh laboran. Selanjutnya, pada tahapan ini juga, developer akan memastikan apakah aplikasi dapat menjalankan seluruh fungsionalitas sesuai kebutuhan pengguna dan laboran. Dan yang pada tahapan terakhir di tahapan testing ini, developer akan melakukan uji coba dengan pengguna atau user untuk mengevaluasi kenyamanan dan kemudahan penggunaan UI yang dirancang. Selanjutnya, pada tahapan ke-6 atau tahapan terakhir dari siklus SDLC ini yaitu ada tahapan pemeliharaan atau maintenance. Pada tahapan ini, developer akan melakukan pemeliharaan dan pembaharuan dengan cara 1. Menilai performa aplikasi setelah digunakan oleh user, selanjutnya menangani bug yang dilaporkan setelah digunakan, dan yang terakhir menyediakan pembaharuan untuk meningkatkan fungsionalitas atau memperbaiki masalah, serta menambahkan fitur baru seperti analitik peminjaman ruang ataupun integrasi dengan sistem jika diperlukan. Kesimpulan dari tahapan SDLC dalam perancangan aplikasi manajemen surat peminjaman lab ini yaitu yang pertama, tahapan-tahapan pada SDLC seperti perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sangat penting untuk memastikan keberhasilan dalam pengembangan sebuah aplikasi. Selanjutnya, dengan mengikuti siklus SDLC yang tepat, aplikasi diharapkan akan memenuhi kebutuhan pengguna dan meningkatkan efisiensi pengelolaan ruang laboratorium di universitas. Sekian penjelasan singkat saya mengenai siklus SDLC dalam pengembangan aplikasi manajemen surat peminjaman lab di universitas. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.